Kembali ke dalam markas aliansi, persiapan yang tersisa telah disisihkan. Pertemuan untuk membentukkan aliansi baru akan berlangsung dalam 1 hari. Saat ini, Long Hao Chen memimpin rekan-rekannya kembali tetapi tidak beristirahat. Seperti yang telah diantisipasi oleh Long Hao Chen, Lin Xin telah kembali. Lin Xin, kenapa kamu baru kembali sekarang? Apakah kamu tahu kompetisi sudah berakhir? Chen Yinger mengungkapkan kepada Lin Xin. Di sana Lin Xin memiliki ekspresi serius di wajahnya. Aku sudah menyadari, Kapten, selama ini aku sedang belajar kutukan matahari suci dari kakek. Mendengarnya, Long Hao Chen mengangguk. Kita semua saudara, tidak perlu menjelaskan. Duduklah, aku akan memberitahumu tentang pertemuan yang telah kita diskusikan. Mungkin di sini kamu punya saran yang bagus. Setelah duduk, Lin Xin segera menjawab. Kapten, sebelum kamu memberitahuku, ada sesuatu yang perlu aku laporkan kepadamu. Sebelum aku kembali, Kepala Kuili Zhengzi mendatangiku. Dia menitip pesan untukmu. Dia mengatakan ketika waktu pemilihan tiba, jika pasukan kita hanya mengambil 1 perwakilan dari staf kuil, dia akan memberi kami dukungan penuh. Mendengar itu, Long Hao Chen mengungkapkan senyuman. Kepala Kuili mengambil jalan yang kuharapkan. Penyiapan aliansi baru akan mengubah banyak hal. Jika kita ingin semuanya berjalan dengan baik, hal pertama yang kita butuhkan adalah menjaga keseimbangan. Tenanglah, aku punya rencana. Malam telah berlalu, dan keesokan harinya, markas besar aliansi mengadakan pertemuan. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, masing-masing perwakilan 6 kuil datang dalam pertemuan yang melibatkan 36 orang. Di sana juga ada 20 tempat untuk pasukan pemuri iblis di atas tingkat raja. Jadi, jumlah orang semuanya sekitar 200 lebih yang menghadiri pertemuan besar ini. Yang duduk di kursi depan tentu saja kepala kuil dari masing-masing kuil. Sedangkan untuk pasukan Long Hao Chen ditempatkan sejajar di sebelah kursi kepala kuil ini. Yang memimpin pertemuan merupakan kepala aliansi sebelumnya, yaitu Yang Yohan. Setelah semua orang tampak sudah dalam keadaan tenang, Yang Yohan mulai berkata, karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai pertemuan ini. Pertama-tama, izinkan aku mengucapkan selamat kepada pasukan Secerca Harapan atas kemenangan yang telah mereka raih. Kemudian, Yang Yohan mengambil inisiatif untuk bertepuk tangan. Diikuti segera oleh semua orang yang memenuhi seluruh ruangan dengan tepuk tangan meriah. Ini bukan hanya pujian untuk kelompok anak muda, tetapi merupakan kekaguman yang tulus. Di sana Long Hao Chen berdiri, melakukan hormat kesatria kepada semua orang yang hadir, sebelum membungkuk kepada Yang Yohan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yang Yohan kembali berkata, sudah 6.000 tahun berlalu sejak aliansi ini dibentuk. Menyusun ulang aliansi ini akan sangat penting bagi kita saat ini. Karena itu, saat ini kita akan memilih ketua dan wakil ketua yang baru. Apakah ada yang keberatan? Yang Yohan dengan tenang mengucapkan kata-kata ini. Melihat semua orang tampak tenang, Yang Yohan mengangguk. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan ketua dan juga wakil ketua. Long Hao Chen akan menjadi calon ketua. Dan untuk calon wakil ketua akan ditempati oleh kepala kuil masing-masing. Semua orang seharusnya sudah tahu tentang 6 kepala kuil ini. Tetapi sebelumnya, aku akan memperkenalkan semua prestasi tentang Long Hao Chen. Long Hao Chen sekarang berusia 25 tahun. Seorang kesatria ganda dan juga kapten dari pasukan Secerca Harapan. Tingkat kultivasi telah mencapai tingkat kedua dari langkah ke-9. Dia juga merupakan seorang putra cahaya. Pasukan mereka telah membunuh lebih dari 4 dewa iblis, serta menghancurkan 2 pilar dewa iblis. Dan pada kompetisi kuil, mereka juga tampil sebagai pemenang. Dengan prestasi ini, dia berhak menjadi calon ketua. Jika ada yang keberatan, silahkan angkat tangan kalian. Meskipun banyak dari mereka tahu tentang Long Hao Chen, tetapi setelah mendengar tentang usianya yang baru berusia 25 tahun,
Itu menimbulkan diskusi singkat yang bernada tinggi. Tetapi untungnya tidak ada yang mengangkat tangan untuk menentang. Yang Johan kembali berkata, "Karena tidak ada yang keberatan, masalah ketua sudah diputuskan. Adapun 6 calon wakil ketua, apakah ada yang keberatan?" Semua ahli dari 6 kuil masih belum menunjukkan reaksi. Tetapi seketika datang situasi yang tidak terduga. Duduk di kursi depan, kepala kuil summoner, Chen Hongyu tiba-tiba mengangkat tangannya. "Aku keberatan. Aku tidak setuju jika aku menjadi wakil ketua." Mendengar itu, Yang Johan menatapnya dan dengan ragu menjawab, "Saudara Chen, apakah kamu sudah memikirkannya?" Di sana Chen Hongyu dengan tenang menjelaskan, "Aku sudah memikirkannya. Untuk wakil ketua ini harus menjadi milik kepala baru kuil kita." Mendengar kata-kata seperti itu, semua orang yang hadir sangat terkejut. Kepala kuil baru? Siapa dia? Kemudian Chen Hongyu menyatakan dengan tenang, "Apakah ada yang salah? Kuil kami telah memilih kepala kuil baru. Dia adalah Chen Yinger, yang sekarang sudah mencapai langkah ke-9 dan domain miliknya bahkan melebihi domainku. Dia juga mewarisi gaun suci spiritual." Setiap orang yang duduk dapat dikatakan memiliki ekspresi yang berbeda. Long Hao Chen memiliki ekspresi kaget, sementara kepala kuil lainnya semua mengutuk secara diam-diam. Sungguh rubah tua yang licik. Bagaimana tidak, pada saat di dalam kompetisi, permainan Chen Hongyu luar biasa. Tidak hanya menentang Long Hao Chen, dia bahkan menganggap Long Hao Chen telah melakukan kecurangan. Sedangkan sekarang, dia menyerahkan posisinya kepada Chen Yinger, yang artinya pasukan secerca harapan sudah memiliki 2 posisi utama di dalam aliansi. Tepat setelah Chen Hongyu selesai menjelaskan, dia berjalan menjauh dari kursi dan masuk ke dalam barisan kuil summoner dengan cara yang santai. Di sana, Chen Yinger tampak sangat bingung, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menggantikan kursinya saat itu. Saat ini, Sheng Yu dari kuil assassin dengan tidak senang berkata, "Dasar rubah tua, kamu benar-benar mengambil langkah di depanku. Aku juga memiliki masalah yang sama. Kepala kuil assassin juga telah digantikan oleh Chai Er. Sejak dia menjadi putri suci Samsara, dia telah ditunjuk untuk menjadi kepala kuil di masa depan. Aku rasa sekarang waktu yang tepat baginya." Mendengar ini, Long Hao Chen tidak begitu terkejut. Dia sudah lama mendengar ini dari Sheng Yu. Karena itu, Chai Er juga naik. Hanya butuh sekejap bagi 3 tempat dipenuhi dengan anggota pasukan secerca harapan. Melihat semuanya sudah tenang, Yang Johan kemudian berkata, "Baiklah, karena sudah seperti ini, mari kita lanjutkan. Tetapi sebelumnya, apakah masih ada yang keberatan?" Di sisi lain, kepala kuil prajurit Qiu Yang Hao tiba-tiba berdiri, kemudian berkata dengan keras, "Aku rasa aku sudah semakin tua. Sebelumnya kami telah membahas masalah ini, dan hari ini kursi kepala kuil prajurit akan diserahkan kepada generasi yang lebih muda. Aku berharap di bawah kepemimpinannya, kuil prajurit akan memiliki masa depan yang cerah dalam persatuan untuk melawan iblis. Yuan, silahkan naik dan gantikan posisiku." Melihat raut wajah Qiu Yang Hao saat dia memperhatikannya, Wang Yuan merasa kebingungan sejenak. Qiu Yang Hao kemudian tersenyum. "Siapa lagi selain kamu? Jangan bilang ada orang lain yang sebanding denganmu. Sampai sekarang, aku sudah melihat sendiri hasil kerja kerasmu." Setelah mengatakan itu, dia keluar dari tempat duduknya. Saat ini semua orang benar-benar terkejut. Chai Er dan juga Chen Yinger memang punya hubungan darah dengan pemimpin sebelumnya. Tetapi itu tidak begitu dengan Wang Yuan. Di bawah tatapan Qiu Yang Hao, Wang Yuan berdiri mengambil langkah besar ke depan. Ketika dia tiba di depan Qiu Yang Hao, dia tidak menyadari bahwa matanya telah berubah menjadi kemerahan. Melihatnya, Qiu Yang Hao tersenyum, menepuk bahunya dan kemudian berkata, Yuan, tidak perlu berkata-kata. Aku tidak melakukan ini untukmu, tetapi untuk masa depan kuil prajurit kita. Aku percaya kamu pasti akan melakukannya dengan baik." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke dalam barisan kuil prajurit.
Di depan semua orang, Yang Johan juga sangat terkejut. Tetapi meskipun demikian, pertemuan itu harus tetap berjalan. Setelah beberapa saat, sisa pemilihan berjalan sangat lancar. Long Hao Chen menjadi pemimpin aliansi yang baru, dan untuk wakilnya itu merupakan kepala dari masing-masing kuil. Dengan demikian, sisa rapat juga berjalan tanpa hambatan. Hanya dalam 2 jam, seluruh pemilihan telah selesai. Yang Johan kembali berkata, "Pemilihan sudah berakhir. Selanjutnya, ketua pertama aliansi kita akan memberikan beberapa kata." Di sana, Long Hao Chen mengangguk kepada Yang Johan, kemudian dia menyatakan dengan suara yang jernih, "Menjadi ketua aliansi pertama merupakan sebuah kehormatan. Aku berjanji dalam waktu 10 tahun mendatang, aku akan menyusun rencana penyerangan terhadap iblis dengan tujuan merebut kembali tanah kita. Selama aku masih hidup, aku akan terus bertarung melawan para iblis demi mengakhiri 6.000 tahun era kegelapan ini." Pidato Long Hao Chen nyaring dan bergema, suaranya tidak berat tetapi membawa perasaan keteguhan jiwa. Mendengarnya, semua ahli yang hadir merasa bahwa perang suci lainnya akan terjadi. Setelah jeda, Long Hao Chen kembali melanjutkan, "Aku memang masih muda, dan aliansi baru saja dibentuk. Jadi di sini, aku akan membutuhkan dukungan dari semua orang. Pada waktu dekat, aku mungkin tidak punya banyak waktu luang untuk menangani masalah aliansi. Karena aku dan semua rekanku harus meningkatkan kekuatan kami dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk pengaturan aliansi, sementara aku serahkan kepada kepala kuil masing-masing." Sisa pertemuan berjalan tanpa hambatan. Meskipun Long Hao Chen adalah ketua aliansi, sekarang yang paling penting baginya merupakan terus meningkatkan kekuatannya. Dia juga memiliki beberapa masalah untuk ditangani. Yang pertama, dia harus berjuang untuk memperoleh tahta ilahi. Sedangkan untuk yang lain, itu tentang evolusi Haoye. Kekuatan pedang ungu kemasan membuatnya menyadari betapa pentingnya evolusi Haoye. Pertemuan itu berlangsung dengan begitu sederhana. Kerjasama 6 kuil merupakan masalah utama yang harus mereka tangani. Pertemuan telah berakhir dengan memuaskan. Long Hao Chen segera menyatakan keinginan untuk meninggalkan kota suci pada hari berikutnya untuk melakukan perjalanan ke dalam kuil kesatria. Tentu saja dia ingin segera mengikuti ujian tahta ilahi. Selain Long Hao Chen, Zhang Fang, Yang Wenzhou, dan juga Duanji, mereka semua juga merupakan dari kuil kesatria. Dengan kemampuan mereka berhak menjadi komandan kesatria suci. Setelah pertemuan ini, seluruh anggota pasukan Secerca Harapan, posisi serta tanggung jawab mereka di dalam aliansi kini bertambah. Terutama bagi Long Hao Chen, yang mengemban tanggung jawab memimpin umat manusia dalam perang melawan iblis. Untuk saat ini, Long Hao Chen dan semua rekannya ditempatkan di dalam tempat tinggal khusus yang sudah disiapkan untuk ketua aliansi. Mari kita istirahat terlebih dahulu. Besok kita akan berangkat ke dalam kuil kesatria. Long Hao Chen berkata kepada semua orang. Di depan, Han Yu bertanya, "Ketua aliansi, apakah kamu tidak ingin menunggu rencanamu dibuat terlebih dahulu?" Mendengarnya, Long Hao Chen tersenyum. "Panggil saja aku kapten. Panggilan ketua aliansi ini terasa sangat canggung." Yang lainnya semua tertawa mendengar kata-kata dari Long Hao Chen. "Saudara Zhang, Yang Wenzhou, dan juga Duanji, kalian bertiga telah mengikuti pasukan kami untuk waktu yang lama. Aku rasa kalian sudah bisa dianggap sebagai bagian dari pasukan kami. Oleh karena itu, kalian juga harus mengikuti aturan pasukan. Jadi mulai sekarang, kalian juga harus menyerahkan poin kontribusi kalian." Mendengar kata-kata dari Long Hao Chen, ketiganya tampak sedikit terkejut. Tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya dan segera menyerahkan poin kontribusi kepada Long Hao Chen. Di sisi lain, Cai Er sudah berdiri di samping Long Hao Chen dan segera bertanya, "Hao Chen, apakah kita harus pergi sekarang?" Dia telah melihat melalui niat Long Hao Chen dan hanya dia yang tahu tujuan apa yang dia miliki ketika meminta poin kontribusi dari mereka bertiga. Di sana, Long Hao Chen mengangguk. "Kita harus pergi sekarang.
Mari kita selesaikan masalah ini secepatnya. Dengan sedikit ragu, Chen Yinger kemudian bertanya, "Kapten, sebenarnya kemana lagi tujuan kita?" Long Hao Chen tersenyum ketika menjawab, "Ada sebuah tempat yang sudah lama tidak kami kunjungi, dan itu seharusnya cukup santai. Ayo kita pergi sekarang." Di sisi lain, si Masian melompat seketika. "Aku tahu, itu pasti pusat transaksi pasukan pemburu iblis." Di sana, Long Hao Chen mengangguk. "Itu memang benar, waktunya kita pergi." Di sisi lain, wajah Yang Wenzhou memerah, dengan Zhang Fang dan Duan Yi yang tampak sama. Mereka akhirnya mengerti kenapa Long Hao Chen mengambil poin kontribusi mereka. Long Hao Chen bermaksud memberikan mereka peralatan yang harganya jauh di atas poin yang mereka punya. Melihat ekspresi di wajah ketiganya, Long Hao Chen mengungkapkan senyuman. "Tidak perlu seperti itu. Selama kalian mengikutiku, akan kupastikan kalian mendapat yang terbaik." Di depan, ketiga orang ini mengangguk dengan rasa hormat yang tulus. Singkat cerita, pasukan secerca harapan sudah sampai di dalam pusat transaksi. Karena si Masian mengajak Feng Linger untuk datang ke sini, dengan bantuannya yang telah memahami kemampuan seluruh pasukan Long Hao Chen, berbagai masalah yang menyangkut kecocokan senjata dan sejenisnya berhasil dihindari. Proses pemilihan persenjataan berlangsung hingga sore hari. Meskipun tidak berhasil mendapatkan peralatan tingkat ilahi, mereka mendapatkan berbagai perlengkapan yang bagus. Pada akhirnya, mereka pun memilih 10 peralatan tingkat epik. Setelah pasukan secerca harapan mengenakan perlengkapan yang baru, dan juga berpamitan kepada orang yang mereka cintai, mereka meninggalkan kota suci dan pergi menuju kuil kesatria. Aliansi yang baru telah memulai operasinya dengan kecepatan penuh. Li Zhengji dan juga Long Tianjing tetap berada di kota suci. Mereka bertanggung jawab mengelola aliansi serta melatih unit pasukan aliansi yang baru. Di tempat lain, di dalam istana Kaisar Dewa Iblis. Apa? Long Hao Chen tidak mati? Kaisar Dewa Iblis Feng Shu tersentak setelah mendengar tentang berita ini. Di depannya, Ah Bao duduk dengan tenang dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Penampilannya saat ini jauh lebih mantap. Mendengar nama Long Hao Chen, matanya yang tenang tiba-tiba menajam. Berdiri dengan hormat, Komandan Huang Su membuat laporan. "Itu benar, Yang Mulia. Menurut pengintai kita yang menyusup ke dalam aliansi, tidak hanya dia masih hidup, dia juga memimpin pasukannya dalam kompetisi kuil dan berhasil menjadi juara. Dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Saat ini, dia juga bahkan memiliki domain sendiri." Ah Bao mendengarkan dengan semua perhatiannya. Nampaknya tenang, tetapi tidak menyadari kedua tangannya telah mengepal. Kaisar Dewa Iblis Feng Shu mengerutkan alisnya, menyatakan dengan tegas, "Itu tidak mungkin. Aku secara pribadi telah membunuhnya. Bagaimana dia bisa hidup kembali?" Wang Shao gerakan semua mata-mata di wilayah manusia dan dapatkan lebih banyak informasi. Di sisi lain, Ah Bao tiba-tiba berkata, "Ayah, izinkan aku melakukan perjalanan ke sisi manusia. Jika Long Hao Chen memang masih hidup, aku akan membawa kembali mayatnya." Hanya ada satu target kebencian yang sangat besar di hati Ah Bao, dan itu adalah Long Hao Chen yang secara pribadi telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Mendengar kalimat dari Ah Bao, Feng Shu menjawab dengan nada tinggi, "Kamu tidak perlu melakukannya. Long Hao Chen pasti sudah mati. Wang Shao, panggil Dewa Iblis Bintang, aku perlu berbicara dengannya." Di depan, dengan hormat Wang Shao mengangguk, kemudian berbalik untuk keluar dari ruangan. Saat ini, Ah Bao bertanya dengan sedikit ragu, "Ayah, aku tidak mengerti. Mengapa kamu tidak menghancurkan mayatnya juga pada saat itu, daripada membiarkan rekan-rekannya pergi begitu saja?" Dia selalu bingung tentang hal ini, tidak memahami tindakan ayahnya. Mendengar pertanyaan dari Ah Bao, wajah Feng Shu menjadi sedikit suram. Kemudian dengan dingin dia menjawab, "Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku punya tujuanku sendiri." Mendengar itu, Ah Bao tidak berbicara lebih jauh dan menundukkan kepalanya dalam diam.
Beberapa waktu kemudian, Dewa Iblis Bintang Vasago datang bersama Huang Shou. "Kakak, ada apa kamu mencariku?" Vasago dengan hormat membungkuk kepada Kaisar Dewa Iblis, sambil mengirimkan salamnya kepada Ah Bao. Ah Bao hanya memberi isyarat sedikit sopan, tetapi tetap diam bahkan tidak berdiri. Kaisar Dewa Iblis kemudian bertanya, "Saudaraku, kamu seharusnya sudah mendengar berita tentang Long Hao Chen yang masih hidup. Bagaimana menurutmu?" Di depan, Vasago kehilangan senyum di wajahnya ketika dia menjawab, "Mungkin itu hanya sekedar rumor. Apakah kamu lupa kalau kamu sendiri yang membunuhnya?" Mendengar jawaban dari Vasago, Feng Shui menjadi sedikit tenang. "Kuharap juga begitu." Kali ini, Ah Bao tiba-tiba berseru, "Paman ketiga, jika kamu menggunakan teknik ramalanmu lagi, bisakah kau mencari kebenaran berita ini?" Vasago ragu-ragu sedikit. "Bukannya aku tidak mau, tetapi aku tidak bisa menggunakan teknik ramalanku pada Long Hao Chen. Aku hanya bisa menerawang masa depan kita. Dan setelah itu, daya tahan tubuhku mungkin akan habis dan aku akan mati." Meskipun tidak langsung menolak, itu hanya bisa dianggap sebuah penolakan. Di sisi lain, Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya. "Cukup, berhenti memaksanya. Kamu bukan dia. Jadi kamu tidak akan pernah tahu tentang teknik ramalan. Saudaraku, kamu bisa kembali." Mendengarnya, ekspresi Ah Bao berubah saat dia berhenti memperdebatkan masalah tersebut. Dengan waktu yang tepat, Huang Shou kemudian menyatakan, "Yang mulia, aku akan segera menyelidiki tujuan manusia." Setelah mengatakan ini, dia kembali pergi bersama dengan Dewa Iblis Bintang Vasago. Melihat keduanya sudah pergi, Kaisar Dewa Iblis perlahan berdiri, melirik ke arah Ah Bao, kemudian berkata, "Ingat, sekalipun ingin bertanya, kamu tidak perlu mengutarakannya. Kamu harus menghormati Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang. Alasan kenapa mereka harus dihormati, kamu akan mengerti setelah menggantikanku." Di sana, Ah Bao hanya mengangguk, tidak berani membantahnya. Feng Shui kembali berkata, "Baiklah, aku akan mengasingkan diri mulai besok dan seterusnya. Urusan istana akan kuserahkan padamu. Ketika aku keluar dari pengasingan, aku akan memberimu lebih banyak hal untuk ditangani. Aku berjanji ketika kultivasimu sudah cukup, posisi Kaisar Dewa Iblis akan menjadi milikmu." Setelah kalimatnya terdengar, ekspresi Ah Bao berubah, tetapi dia segera menundukkan kepalanya. "Ayah, kamu masih berada di masa kejayaanmu. Ras iblis kami masih membutuhkan pimpinanmu." Di depan, Feng Shui dengan tenang menjawab, "Tidak perlu berpura-pura di depanku. Kamu yang sekarang terlihat sama seperti aku yang dulu. Kalau begitu, kamu boleh pergi sekarang." Di sana Ah Bao mengangguk dan kemudian pergi meninggalkan ruangan. Melihat sosoknya yang sudah pergi, Feng Shui mengungkapkan senyuman. Keluarga itu tidak ada artinya di hadapan kekuatan absolut. Segalanya akan menjadi tidak berharga. Mencapai pada titik ini, wajah tampan itu tiba-tiba muncul di benaknya, menyebabkan dia secara tidak sadar menjadi linglung saat dia bergumam, "Anak kecil, apakah kamu benar-benar masih hidup?" Sedangkan di tempat lain, Long Hao Chen memimpin pasukannya untuk menuju kuil kesatria yang berada di benteng penahan naga. Dia akhirnya kembali, tidak hanya bertemu ibunya, tetapi juga bersatu kembali dengan ayahnya setelah waktu yang sangat lama. Tepatnya, itu sudah 10 tahun dia tidak bertemu dengan ayahnya. Long Hao Chen saat ini bukan hanya karakter yang menentukan di kuil kesatria, tetapi juga merupakan ketua aliansi. Meskipun usianya masih muda, dia telah membuktikan dirinya kepada semua orang. Sebelum kedatangan mereka, berita tentang kepulangannya telah tiba di kuil kesatria. Dan sekarang, para kesatria berpakaian lengkap keluar dan berbaris di pintu gerbang. Menghadap kembalinya Long Hao Chen, mereka semua melakukan penghormatan untuk menyambut ketua aliansi baru.
Di sana terlihat seorang pria tinggi yang berbaris di depan pasukan kesatria ini. Wajahnya terlihat cukup tampan serta memiliki tampilan yang tegas. Ketika melihat sosok emas yang datang, penampilannya menjadi semakin suram. Hao Chen. Pria ini melangkah ke depan dan dalam sekejap memeluk Long Hao Chen yang datang. "Ayah!" Suara Long Hao Chen menggigil dan memiliki perubahan besar bahkan dalam nada suaranya. Bagi pria manapun, sosok ayah merupakan idola mereka sejak kecil. Bagi Long Hao Chen, ayahnya merupakan sosok yang sangat dihormatinya. Di matanya, ayahnya adalah sosok ideal yang menjadi tujuan serta motivasinya untuk terus berkembang. Perawakan Long Hao Chen tidak lagi lebih kurus dari ayahnya. Ayah dan anak keduanya memiliki tinggi yang sama. Keduanya merupakan kebanggaan dari kuil kesatria. Merasakan gelombang emosi dari Long Hao Chen, Long Xingyu yang tidak lagi mampu menunjukkan perasaan murni seperti putranya. Dia memiliki ekspresi yang sangat rumit di matanya. "Hao Chen, maafkan ayah. Ayah tidak pernah bisa melindungimu." Long Hao Chen menjawab sambil menangis. "Ayah, jangan berkata begitu. Aku adalah anakmu. Tanpa bimbinganmu, aku tidak akan bisa menjadi seperti ini. Sekarang sudah waktunya bagiku untuk melindungi ayah dan ibu." Mendengar itu, Long Xingyu menarik napas dalam-dalam. Membuang air matanya seolah-olah tiba-tiba membuat keputusan. Dia melihat Long Hao Chen dengan pandangan tegas kemudian menyatakan, "Apapun yang terjadi di masa lalu, kamu tetaplah anakku. Anak satu-satunya dari Long Xingyu. Mulai hari ini dan juga seterusnya, siapapun yang ingin melukaimu harus berhadapan denganku terlebih dahulu." Melihat ayahnya yang berkaca-kaca, rambutnya yang setengah memutih, Long Hao Chen sekali lagi dibanjiri air mata. Mengambil napas dalam-dalam, Long Xingyu mundur satu langkah, dan dengan hormat kesatria, dia kemudian menyatakan, "Kepala pembantu kuil kesatria, Long Xingyu memberi hormat kepada ketua aliansi." Di belakangnya, pasukan kesatria juga memberi hormat yang sama ke arah Long Hao Chen. Saat itulah Long Hao Chen menyadari bahwa saat ini dia bukan lagi anak kecil yang mengejar menjalani latihan keras dari ayahnya. Sekarang dia adalah orang yang mengemban nasib umat manusia, yang memimpin aliansi sebagai ketua aliansi. Long Hao Chen berdiri tegak tanpa kata dia membalas hormat kesatria. Saat ini, semua anggota dari pasukan secerca harapan sudah mendarat di kota. Di bawah pimpinan Long Xingyu, benteng penahan naga dengan megah menyambut kembalinya pasukan Long Hao Chen dengan penuh kemenangan. Setelah upacara penyambutan yang megah dipandu oleh Long Xingyu, Long Hao Chen bertemu dengan ibunya. Keluarganya akhirnya bersatu kembali setelah lebih dari 10 tahun. Bersama dengan Long Hao Chen, datang bagian lain yang tidak terpisahkan dari hidupnya, yang paling dicintai di hatinya, dan itu tidak lain adalah Chai Er.